Iya. Sorry ya Mas Ibrahim, belum tak ikut ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi pas penjelasan tadi, Jona. Oh iya, ya Mas Jona ya. Eh, Penjelasan tadi udah paham ya seharusnya Mas Jona, karena ini masih basic. Ya ini yang perlu yang di-record Mas Rian itu adalah latihan soalnya. Karena kenapa? Latihan soal ini betul-betul butuh pendampingan. Nah, ternyata di website contoh soal terdapat penjelasan juga. Nah, seperti yang Mas Rian jelaskan tadi ya, kalau aritmatika itu barisnya ini ya, berderet gini. Nah, ini dimulai dari suku pertama atau U1, lanjut ke U2, U3, U4, dan seterusnya. Jadi di sini ada berapa suku? Ada 4. Nah, ada 4 suku yang diketahui di sini. Nah, sedangkan kita lihat selisihnya. Selisihnya itu dari pengurangan baris kedua dikurangi baris ke 1. 10 kurangi 5, 2. Berarti 5, sorry. 5. Jadi bedanya 5 gitu. Di aritmatika itu ada A dan ada B. A itu suku pertama, sedangkan B adalah beda dari setiap sukunya. Sedangkan N itu adalah jumlah sukunya. Gitu. Nah, untuk rumusnya seperti ini, untuk rumus yang pakem UN sama dengan A plus N-1B. Sedangkan untuk rumus pakem untuk jumlah itu SN yaitu N per 2, buka kurung, A minus UN. Atau N per 2, buka kurung 2A minus plus N minus 1B. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Di contoh soal PAS ini, itu diketahui suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah, oke, kita langsung bahas ke suku ke-40. Jadi di sini diketahui yang pertama adalah A. A ini suku pertama, yaitu 7. Selanjutnya kita tahu bedanya. Bedanya 7 ke 5, itu negatif 2. Kenapa kok nggak 2? Karena ngitungnya harus dari baris kedua atau suku kedua dikurangi suku ke 1. Gitu. 5 kurangi 7 itu hasilnya minus 2. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik ya salah. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-40, artinya U40 gitu ya. Nah, jadi tinggal gini aja, kita ganti pakai rumus ini. Tadi A-nya 7, kita lihat. A-nya 7. Oke, 7 ditambah N-nya 40. 40 kurangi 1, 39. 39 kali bedanya adalah 2. Berarti 39 kali 2 adalah negatif ya, jangan lupa ya. Negatif 2. 39 kali negatif 2 itu hasilnya 78. Negatif 78. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya tadi 7. Berarti 7 ditambah negatif 78. Atau 7 dikurangi 78. Hasilnya negatif 71. Gitu ya. Nah, ketemu ya. Jadi suku ke baris 40 itu negatif 71. Begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh soal untuk rumus suku ke N. Dari barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16. Kita cari dulu yang A-nya 5. Bedanya kita kurangi suku kedua dan suku ke 1. Negatif 2 kurangi 5, itu negatif 7. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah rumus suku ke N dari bahasa ini adalah, ya, kalau ini kan kita cari rumusnya kan. Nah, kalau rumusnya tinggal gini aja. Kita ganti. Tapi N-nya tetap ya. Artinya A ini berapa? A-nya tadi di sini tertera, yaitu 5. Berarti A-nya 5. 5 ditambah N-1, B-nya negatif 7 ya tadi ya. B-nya ya negatif 7. Jadi gini, kita kalikan dulu. Negatif 7 kali, ini ya, B-nya negatif 7. Negatif 7 kali N, jadi negatif 7N, terus negatif 7 kali negatif 1, itu 7. A-nya tadi 5, 7 tambah 5, 12. Berarti negatif 7N plus 2, itu rumusnya. Betul. Oke. Ini soalnya nggak gena ini ya.
Ada gini skripnya, tak boleh sama orang guru. Oke, tapi don't worry. I have 60 example question for bars and giraffe. Oke, kita mulai dari nomor 7. Kenapa 7? Alfa-Teka. Ya, jika barisan aritmatika pada U atau pada suku kedua sama dengan 7 dan suku ke-6 sama dengan 19, maka hitunglah. Nah, ini ternyata nomor 7 ini soal usek ya. Ini tipenya sudah usek. Oke, kita nggak diketahui berapa bedanya, berapa suku awalnya, kita nggak diketahui. Hanya diketahui 2 suku. Suku kedua sama suku ke-6. Nah, gimana caranya? Oke, santai. Untuk mengetahui beda dan suku pertama, kita perlu pakai cara yang namanya eliminasi. Eliminasi. Langkah pertama untuk melakukan eliminasi, kita ganti terlebih dahulu U6 sesuai dengan rumus. Kalau rumus tadi adalah A plus N-1B. Nah, U6 berarti N-nya 6. 6 kurangi 1, 5. Berarti A plus 5B. Begitu juga sama yang suku kedua. Suku kedua N-nya 2. Jadi 2 kurangi 1, 1. Ya kan? Berarti A plus 1B. Nah, langsung kasih sama dengan ini. Setelah itu kita eliminasi A-nya. Biar untuk mengetahui yang B. B-nya jadi ketemu 3. Langkah selanjutnya, kita pakai cara substitusi dengan memasukkan nilai beda ke salah satu persamaan yang ada di atas. Bisa pakai suku ke-6 atau suku kedua. Alangkah mudahnya kita pakai suku yang kedua karena bilangannya kecil. Oke, kita masukkan B-nya terlebih dahulu. A tambah 1B sama dengan 7. Kita ganti B-nya menjadi 3. Jadi 1 kali 3 tetap 3. A plus 3 sama dengan 7. Nah, A-nya sendiri, 3-nya pindah ruas jadi negatif. 7 kurangi 3. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Jadi sudah ketemu untuk nilai A-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita mencari suku ke-41. Nah, kalau gini kita sudah sampai karena kita sudah punya nilai A dan nilai B. Suku ke-40 artinya N-nya itu 41, ya kan? N-nya 41. Jadi N-1 berarti 41 kurangi 1 tinggal 40. Jadi tinggal A plus 40B. A-nya tadi 4, B-nya 3. Berarti 4 ditambah 40 kali 3 itu 120. 120 tambah 4 itu 124. Jadi hasilnya adalah 124. Oke, seperti itu ya. Untuk garis dan deret soal usek. Sepertinya sangat mudah sekali untuk garis dan deret. Sekarang kita coba langsung ke jumlah baris dan deret. Contoh soal nomor 1. Misalkan dalam suatu deret 5, 15, 25, 35. Berapa jumlah 16 suku pertama? Oke, berarti ini SN-nya sama dengan 16 ya. Yang ditanyakan SN ke-16 maksudnya. SN ke-16 berapa? Berarti ini N-nya sama dengan 16. Oke, N-nya udah diketahui. Selanjutnya kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya ternyata 5. Sedangkan nilai bedanya itu 10. 10 dari mana? 10 ini dari 15 kurangi 5. Ya kan tadi? Nah, setelah itu kita pakai cara rumus SN. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Nah, N-nya ini 16. 16 per 2.
buka kurung 2 dikalikan A-nya berapa? A-nya 5 tambah 16 kurangi 1. 16 kurangi 1 itu 15. Nah, 15 kali 10 berapa? 150. Jadi S16 atau jumlah suku ke-16 itu sebanyak 1280. 1280. Gitu. Ini caranya mudah. Nah, kita tadi masih soalnya masih mudah ya. Sekarang gini, maksudnya tadi soalnya masih penghubungnya itu koma. Sekarang penghubungnya jumlah. Apakah caranya tetap? Iya, jawabannya tetap. Kita lihat nomor 3. Tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret seperti ini. Nah, dari sini kita sudah tahu nilai A-nya itu berapa. Nilai A-nya itu 3. Nilai bedanya, nilai B-nya itu 4. 4 itu dari 7 kurangi 3. Itu. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-20. Jadi S20. Nah, N-nya ini 20, tinggal diganti aja di sini. 20 dibagi 2. Per 2 kali A-nya ini berapa? A-nya 3. 2 kali 3 ditambah 20 N ya. N kurangi 1. Dikalikan bedanya. Bedanya ini 4. Jadi, tinggal dihitung aja. Nanti ketemu hasilnya yaitu 820. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang hot nomor 5. Terdapat suatu deret aritmatika di mana jumlah suku ke-12 itu hasilnya 120 dan jumlah suku ke-11 itu hasilnya 100. Maka nilai dari suku ke-12 adalah. Nah, jadi yang kita ketahui itu yang pertama adalah jumlah suku ke-12 dan yang kedua adalah jumlah suku yang ke-11. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah suku ke-12 ini berapa. Nah, kita nggak tahu suku awalnya berapa, kita nggak tahu bedanya berapa, ya kan? Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali untuk mengerjakan soal seperti ini, itu tinggal gini aja. Yang suku ke-12, jumlah suku ke-12 dan jumlah suku ke-11 ini tinggal dikurangi saja. Artinya gini. Ini kan 12 sama 11. Oke ya kan? 12 sama 11. Nah, 12 ini tadi berapa? 12 ini 150, sedangkan 11 100. Berarti tinggal dikurangi aja. UN. Rumusnya seperti ini aja sih. Ini harus diingat-ingat ya. Ini rumus seperti ini berlaku pada yang diketahui ini jumlah sukunya itu sama antara jumlah suku satu sama yang keduanya ini itu selisihnya cuma 1 aja, nggak boleh lebih. Jadi bisa disimpulkan rumusnya itu yang benar adalah UN sama dengan SN negatif SN min 1 gitu. Ini masih mudah banget. Sekarang ini sudah masuk nilai atau apa itu soal SBMPTN ya ini. Cuma tahunnya masih kuno dan worry. Nomor 6. Barisan aritmatika memiliki rumusan berikut. UN sama dengan 6N min 2. Buatlah rumus SN. Oke. Tadi kita bisa tahu kalau rumus SN itu kalau UN-nya diketahui itu bisa kita pakai cara yang N per 2 buka kurung A plus UN. Nah, UN-nya nanti tinggal diganti ini aja. 6N min 2. Gitu ya. Gitu. Atau kita bisa cari UN-nya dulu. Sebentar. Iya, kalau gitu kelamaan ya. Bisa langsung gini aja. N per 2 tinggal A ya kan ditambah UN. Jadi
A-nya tadi berapa? Nggak diketahui. Ternyata bisa pakai cara gini ya. A-nya itu bisa pakai cara U1 ya. U1 itu artinya A-nya itu 1. A-nya nggak ada gitu, tetap. Jadi A plus N-1B tinggal N-nya berapa? N-nya 1. Berarti A-nya berapa? Hanya 4 ya, gitu ya. Sekarang kan kita pakai N-1B. Jadi ya kita substitusi aja. Kalau N-nya 1 ya tinggal ganti aja N-nya 1. 6 kali 1, 6. 6 kurangi 2. Jadi suku pertamanya adalah 4. Suku 2-nya bisa diketahui ini sebetulnya. Yaitu sama caranya, tinggal diganti 2 N-nya. 6 kali 2, 12. 12 dikurangi 2, 10. Gitu. Nah, 10 ini nanti kita kurangi U2 sama U1. U2-nya tadi 10, U1-nya 6. 10 kurangi 6 itu 4. Alhamdulillah. Kita langsung masuk ke rumus UN. SN ya, sorry. SN tadi N per 2. Buka kurung 2A. A-nya tadi berapa? A-nya 4. A-nya 4, jadi 2 kali 4 itu 8. Plus N-1. N-nya itu berapa? N-nya itu nggak diketahui, berarti N-1B. Bedanya diketahui 6. Berarti 6 kali N, 6N minus 6 kali negatif 1 itu negatif 6. Jadi 8 dikurangi 6 itu 2. Untuk rumusnya tersisa N per 2. Buka kurung 6N plus 2. Apakah sudah selesai? Kita masih bisa mengecilkan lagi atau mengalihkan semuanya. Setengah N itu tinggal dikalikan dengan 6N sama setengah N dikalikan dengan 2. Setengah N kali 6N itu 3N kuadrat. Sedangkan setengah N dikalikan 2 itu jadi N aja. Maka kesimpulannya rumusnya adalah 3N plus N. Nah, ini yang dinamakan soal